selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian di pagi yang cerah ini? Baik, Pak. Wah, ternyata kalian semangat sekali. Semoga semangat kalian ini sampai pada akhir pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, saya persilahkan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi persamaan kuadrat. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah, yang pertama, kalian itu mampu menentukan akar dari persamaan kuadrat. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi jumlah dan hasil cari dari akar-akar persamaan kuadrat berdasarkan koefisien-koefisiennya. Dan yang ketiga, kalian mampu menentukan karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, persamaan kuadrat ini sebenarnya banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari. Misalkan sebagai contoh, dapat digunakan dalam menentukan panjang dan lebar dari sebidang tanah. Kemudian juga dapat digunakan untuk menentukan waktu suatu pengerjaan dari suatu usaha seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh atau implementasi dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita mempelajari materi persamaan kuadrat, Bapak ingin menggali ingatan kalian tentang materi persamaan linier. Hal ini dikarenakan materi persamaan linier ini ada kaitannya dengan persamaan kuadrat ketika kalian diminta untuk menentukan atau menyelesaikan suatu permasalahan tentang persamaan kuadrat, dan bisa saja pada awalnya itu kalian diminta untuk menentukan bagaimana sih persamaan linier dari permasalahan tersebut, seperti itu. Nah, oleh karena itu, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, siapa yang di sini masih ingat bentuk umum persamaan linier satu variabel dan bentuk umum persamaan linier dua variabel? Ya, Pak. Baik, Ditya silakan. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah ax plus b sama dengan c, dan bentuk umum persamaan linier dua variabel adalah ax plus by sama dengan c. Baik, jawaban Ditya Bapak simpan dulu. Untuk Chandra, bagaimana? Kalau saya, bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah ax tambah b sama dengan 0, dan bentuk umum persamaan linier dua variabel adalah ax tambah by kurang c sama dengan 0. Baik, jawaban kalian berdua sudah bagus. Berikan aplaus untuk kalian berdua. Baik, di sini Bapak ingin mempertegas jawaban kalian. Nah, bentuk umum persamaan linier satu variabel itu adalah ax ditambah b sama dengan c. Kita kondisikan nilai a, b, dan c-nya. Jadi nilai a itu tidak sama dengan 0. Nilai a, b, dan c merupakan bilangan real, seperti itu. Kemudian untuk persamaan linier dua variabel, bentuk umumnya itu adalah ax ditambah by itu sama dengan c. Nah, di sini kita juga kondisikan nilai a, b, dan c-nya, di mana a dan b itu tidak sama dengan 0, dan a, b, dan c merupakan bilangan real. Nah, sekarang Bapak akan memberikan 4 persamaan, dan kalian Bapak minta untuk menentukan yang manakah merupakan persamaan kuadrat. Dari 4 persamaan ini, yang manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab, Pak. Baik, silakan Chandra. Bagi saya, persamaan yang ketiga dan keempat, Pak. Ketiga dan keempat. Oke. Untuk Ditya, bagaimana? Ya, saya sama, Pak. Baik, jawaban Ditya sama dengan Chandra ya. Ya. Nah, di sini Bapak ingin bertanya lagi, mengapa kalian memilih persamaan yang ketiga dan persamaan yang keempat sebagai persamaan kuadrat? Ada yang bisa memberikan jawaban? Izin jawab, Pak. Baik, Ditya silakan. Karena persamaan ketiga dan keempat memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, Pak.
Baik, jawaban Ditya Bapak simpan dulu. Nah, jawaban Ditya itu sebenarnya itu sudah bagus. Nah, di sini apakah Chandra bisa menambahkan jawaban dari Ditya? Ada Pak, ada Pak. Tambahan dari saya adalah persamaan 3 dan 4 memenuhi bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama 0 dan abc bilangan real. Baik, jawaban dari Chandra dan Ditya itu sudah sangat bagus dan sudah tepat lah. Awalnya Ditya memberikan kenapa dia itu merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya itu adalah 2. Kemudian Chandra itu menambahkan bahwa persamaan ini, yaitu persamaan 3 dan 4 itu sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti itu. Nah, baik, sekarang kita akan belajar menentukan akar persamaan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini Bapak ingin bertanya, siapa di sini mengetahui ada berapa cara untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat itu? Ada yang bisa? Saya bisa Pak. Ya, silakan Chandra. Memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratik Pak. Baik, ada 3 ya disebutkan oleh Chandra. Nah, di sini saya ingin mempertegas sedikit lagi. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu adalah yang pertama itu adalah dengan memfaktorkan, yang kedua itu adalah dengan kuadrat sempurna atau melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah dengan cara menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, dari tiga metode atau cara tersebut, apakah kalian sudah memahaminya? Belum Pak. Baik, karena kalian belum memahaminya, coba sekarang kalian baca bukunya tentang yang membahas tentang metode pemfaktoran atau memfaktorkan. Bapak berikan waktu 10 menit. Ya, silakan dibaca. Baik, karena 10 menit sudah berlalu. Nah, di sini Bapak akan memberikan salah satu soal tentang persamaan kuadrat. Kemudian kalian tentukanlah akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan metode pemfaktoran. Soalnya adalah seperti ini. Di soalnya itu adalah x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, dari kalian ada yang ingin mengerjakan ke depan? Saya Pak. Baik, ya, silahkan kerjakan ke depan. Baik, dari proses pengerjaan dari Ditya diperoleh bahwa akar dari persamaan kuadrat ini itu adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 4. Baik, Ditya silakan duduk. Berikan aplaus untuk Ditya. Untuk Chandra, apakah memiliki jawaban berbeda atau sama? Tidak Pak. Ya. Tidak Pak. Baik. Jadi jawaban Chandra sama dengan Ditya ya. Ya, Pak. Baik. Jawaban dari Ditya ini sudah sangat tepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau akan mempertegas sedikit. Nah, persamaan seperti itu. Jadi jawaban dari Ditya sudah sangat tepat. Nah, baik, mohon maaf sebelumnya Bapak sudah menghapus apa yang Bapak tulis tadi.
Nah sebelumnya kalian sudah mencatat apa yang Bapak tulis tadi kan? Sudah Pak. Nah dari hal tersebut apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Berarti kalian sudah paham ya? Ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapi kuadrat sempurna seperti itu. Nah, sebelum memahami metode tersebut, kalian sudah harus paham ya bagaimana bagaimana sih sifat dari akar itu ya. Nah, misalkan Bapak berikan suatu contoh, diberikan sebuah persamaan yaitu x kuadrat sama dengan 4. Maka akar dari persamaan tersebut adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Nah, dari contoh tersebut apakah dari kalian ada yang dapat menyimpulkan suatu hal? Ada yang bisa? Izin jawab Pak. Baik, silakan Ditya. Jika x kuadrat sama dengan k suatu bilangan tak negatif, maka x sama dengan akar dari k atau x sama dengan akar dari negatif k. Baik, apa yang disimpulkan oleh Ditya itu sudah sangatlah tepat. Jadi kita berikan apa dulu untuk Ditya ya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan memberikan salah satu permasalahan yaitu tentang persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu adalah x kuadrat ditambah 10x ditambah 24 sama dengan 0. Nah, tentukan akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, Bapak berikan waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, karena 15 menit sudah berlalu, apakah dari kalian ada yang mau mencoba menjawab soal ini dengan menggunakan metode kuadrat sempurna? Siap. Baik, Chandra silahkan ke depan. Baik, jawaban dari Chandra ini sudah tepat. Baik, silakan berikan aplaus untuk Chandra. Baik, Chandra silakan duduk. Dari Ditya, apakah memiliki jawaban yang berbeda? Jawaban saya sama dengan Chandra Pak. Baik, jawaban Ditya sama dengan Chandra. Nah, jawaban Chandra ini sudah sangat tepat. Nah, Chandra ini menggunakan nalar berpikirnya dari sini.
tapi hasilnya sama seperti itu. Baik, itu merupakan penjelasan tentang bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Biasanya tidak, Pak. Baik, karena waktu yang tersisa lagi 20 menit, sekarang kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, dari kalian, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Baik, Citra, silakan. Kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah persamaan linear satu variabel memiliki bentuk umum AX tambah B sama dengan C, dan persamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum AX tambah BY sama dengan C. Kemudian persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dan cara untuk mendapatkan akar persamaan kuadrat yang telah dibahas pertemuan kali ini dengan cara memfaktorkan dan melengkapi kuadrat sempurna, Pak. Baik, apa yang sudah disampaikan atau disimpulkan oleh Chandra itu sudah sangat bagus. Nah, dari Ditya, apakah ada yang disampaikan lagi? Dari saya tidak, Pak. Baik, apa yang tadi disimpulkan oleh Chandra tadi sudah sangat bagus. Nah, di sini Bapak ingin mempertegas lagi kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini yang pertama itu kita membahas tentang persamaan linear. Yang pertama, bentuk persamaan linear satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0, dan A, B, C merupakan bilangan real. Kemudian, bentuk umum dari persamaan linear bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A dan B tidak sama dengan 0, dan A, B, C merupakan bilangan real. Selanjutnya kita beralih ke persamaan kuadrat yang merupakan inti topik pertemuan hari ini. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0, dan B dan A, B dan C itu merupakan bilangan real. Nah, selanjutnya persamaan kuadrat itu akar-akarnya itu dapat ditentukan dengan dua metode, yang dimana itu merupakan metode yang sudah kita bahas pada hari ini. Sebenarnya ada 3 metode. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas dua metode, yaitu adalah metode pemfaktoran dan juga metode melengkapi kuadrat sempurna, seperti itu. Nah, Bapak juga akan memberikan kalian tugas sebagai latihan di rumah. Coba kalian kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 halaman 23 pada buku LKS. Kalian kerjakan itu pada buku latihan kalian, karena minggu depan itu Bapak akan periksa ya. Oke, nah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian pada hari ini, yaitu pengetahuan kalian tentang pemahaman materi yang sudah kita diskusikan atau sudah kita belajarkan, nah Bapak akan memberikan kuis, yang dimana kuisnya ini terdiri dari 3 soal yang dikerjakan dalam waktu 15 menit. Baik, sekarang Bapak akan berikan soal kuisnya. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Oke, karena 15 menit sudah berlalu, silahkan kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silahkan kumpulkan ke depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, persilakan. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak.